Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pagi ini. Bapak harap kalian sehat-sehat saja ya. Kalian baik-baik semua. Kalian boleh bersyukur pada Tuhan. Pagi ini kita boleh dipertemukan kembali walaupun secara online. Tapi Bapak berharap kalian bisa menyiapkan hati dan boleh bersama-sama beribadah di pagi ini dan boleh menjadi berkat bagi kita semua ibadah kita di pagi ini. Mari kita akan masuk dalam ibadah di pagi ini. Coba buat kalian yang masih ada di sebelah sana, di sebelah pojok sana, yuk ke depan sini. Yuk merapat. Kita masuk dalam ibadah. Kita bersama-sama berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Bapakku datang padamu. Bersyukur padamu ya Tuhan di pagi ini bersama dengan anak-anak-Mu, baik yang di rumah ataupun di mana saja mereka berada Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Dalam satu pekan Tuhan Kau menyertai dan memberkati kami, Kau mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu, dan bersyukur juga bahwa di minggu ini sebagian daripada anak-anak-Mu masuk di sekolah kembali, walaupun sebagian masih harus belajar di rumah. Tapi kami bersyukur Tuhan, pandemi corona di saat ini sudah berangsur-angsur pulih, dan
Terima kasih untuk semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua dijaga kesehatannya. Dan pagi ini kami boleh bersama-sama Tuhan pagi ini. Kami persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami menghadap-Mu. Kami akan beribadah di pagi ini. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau hapuskan pelanggaran-pelanggaran kami, layanan kami Tuhan di pagi ini. Agar kami anak-anak-Mu boleh layak beribadah di pagi ini bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga serahkan Tuhan jalannya ibadah pagi ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dari awal dengan hingga akhir. Dan biarlah Tuhan di bagian campur tangan dalam ibadah di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan melanjutkan pujian, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah semua boleh memuliakan nama-Mu, dan hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah kiranya Tuhan. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak tak henti-hentinya ya mau sapa kalian, dari anak-anak balita ya, dari anak-anak Bapak yang Indria, yang Madya, yang Pratama, juga kakak-kakak Tura. Apa kabar kalian semua? Bapak berharap kalian baik-baik saja ya. Oke, kita akan melanjutkan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Masih berdiri ya, masih berdiri loh. Ini lagunya lagu yang ceria. Kita akan menyanyikan satu pujian Setinggi-tingginya Langit. Karena nanti Bu Dewi akan bercerita tentang penciptaan langit dan bumi ya. Menciptakan langit, menciptakan bumi segala isinya, dan kita akan awali dengan satu pujian Setinggi-tingginya Langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesus, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Ya. Apapun yang diciptakan Tuhan dalam segala isinya, ternyata kasih Yesus ya lebih tinggi, lebih dahsyat ya. Oke, kalian bisa bersama-sama di pagi ini, itu semua karena cinta dan kasih Yesus ya. Kita boleh bersama-sama ibadah. Oke, sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita akan sambut firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Boleh semuanya lipat tangan yuk. Tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami, Bapa yang luar biasa, yang memelihara hidup kami hari lepas hari. Kau berfirman di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat, supaya kami menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau sesuai dengan tujuanmu di saat kami manusia Engkau ciptakan. Layakanlah kami menjadi penyembah. Layakan kami untuk tetap setia hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu yang singkat ini, setiap anak-anak dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan, diberkati dengan pengertian yang luar biasa, agar hidup kami yang Tuhan ciptakan ini benar-benar memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah siap. Akan kami siapkan hati kami, telinga kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya ambil Alkitabnya, ambil buku tulisnya, ambil pensilnya, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, atau kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai ayat 20, ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita itu. Kita tidak baca, kita hanya dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu? Kita simak sebaik-baiknya, ya. Otomatis cerita itu adalah, kita lihat judulnya, Manusia dan Taman Eden 2. Subjeknya hari ini ada manusia dan ada Taman Eden. Tema kita dalam 1 bulan ini masuki hari-hari penciptaan. Minggu pertama Ko Jody sudah cerita bagaimana penciptaan itu. Saat Allah menciptakan semuanya dengan kata berfirman. Ya, adik-adik bisa bedakan? Dari penciptaan hari pertama sampai hari kelima itu, Allah berfirman, jadilah. Maka semuanya jadi. Maka disebut manusia adalah ciptaan Allah yang luar biasa, karena manusia itu diciptakan, dibentuk dari tanah liat. Sangat rutin Tuhan Allah membentuk manusia itu. Bukan seperti Allah berfirman kepada cakrawala, jadi cakrawala. Oh tidak, jadi terang. Tidak. Tapi Allah menciptakan manusia itu sangat luar biasa. Allah menciptakan dari tanah sesuai dengan gambarnya. Ya, sesuai dengan gambarnya, ya. Sesuai dengan gambarnya. Dia lihat semuanya indah. Pas sudah Allah lihat indah, dia hembuskan nafas. Bagus sekali. Sudah lengkap semuanya. Dari hari pertama Allah menciptakan terang. Jadi apa yang mau diciptakan di situ dia lihat. Wah, ternyata kosong, belum ada apa-apa. Sudah itu dia ciptakan cakrawala. Sudah mulai kelihatan bagus. Dia ciptakan tumbuhan lagi. Wah, mantap sekali. Tumbuhannya hijau-hijau. Wah, bagus sekali. Ini bagus sekali tumbuhan itu. Dia ciptakan apa lagi? Dia ciptakan, kalau begini tidak ada batasnya siang dan malam, bagaimana? Dia ciptakan lagi penerang siang. Adik-adik pasti tahu penerang itu apa. Di siang hari, di malam hari, semuanya itu Allah ciptakan sangat luar biasa. Dia ciptakan lagi hewan-hewan, semuanya dia ciptakan sangat bagus. Penciptaan manusia yang sesuai dengan wajahnya,
Dia lihat hidungnya. Oh, hidung di tengah. Kalau kita berpikir, coba. Hidungnya ke samping, bagus tidak? Tidak. Telinganya di belakang, bagus tidak? Benar-benar Allah melihat dari pribadinya. Hidungnya di mana letaknya? Sangat-sangat bagus. Semuanya sudah bagus. Allah ciptakan laki-laki. Lalu pas diciptakan laki-laki itu ada. Ini semua tumbuhan sudah jadi. Hewan-hewan sudah jadi. Wow, hewan-hewan dari kecil sampai besar sudah ada. Diciptakan manusia pertama, laki-laki. Lalu Allah beri namanya Adam. Manusia pertama ciptaan Allah adalah Adam. Adam di sana berjalan-jalan. Kira-kira di mana tempatnya? Ada satu tempat yang sangat indah sekali. Tempat yang indah yang Tuhan berikan untuk dihuni manusia ciptaan pertama. Namanya itu disebut Taman Eden. Tempat pertama yang Allah ciptakan untuk manusia ciptakan pertama itu bersama semua dengan hasil ciptaan Allah, namanya Taman Eden. Taman Eden adalah tempat yang sangat bahagia saat itu Allah ciptakan untuk Adam. Wah, Adam senang di sana. Taman ini bagus sekali, lebih bagus dari taman-taman yang ada, lebih bagus dari taman raya di Bogor, taman bunga di sana. Semua ada, luar biasa taman itu. Akhirnya Allah menciptakan Allah berpikir lagi, tidak bagus sendiri di Taman Eden ini. Di sini kan banyak tanaman, di sini kan banyak binatang. Kok cuma Adam yang merawatnya bagaimana? Wah, ini kan tanaman-tanaman ini harus disiram. Seperti Om Yunus suka-suka siram itu bunga. Termasuk Om Yunus disebut hebat. Tanam-tanamannya bagus karena disiram setiap hari. Untuk menyiram ini, kalau ngangkat air dari satu sumur, sungguh-sungguh sangat capek mungkin ya. Bisa capek itu Adam. Akhirnya adalah satu sungai. Suatu sungai. Ternyata sungai ini bercabang menjadi 4. Yang pertama disebut Sungai Pison. Yo, coba kita baca ya. Sungai Pison. Ya. Yang kedua ada Sungai Gihon. Ya, ini masih dari satu sungai ya, bercabang 4. Yang ketiga Sungai Tigris. Sungai Tigris. Dan yang keempat adalah Sungai Efrat. Dari sungai-sungai itulah Adam bisa memenuhi semua keperluan yang ada di Taman Eden. Untuk tanaman sajakah air itu? Tidak. Pasti hewan-hewan perlu minum. Ya, pasti mereka perlu minum. Tuhan siapkan sungai itu. Ada 4 sungai. Yang pertama Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, dan yang keempat Efrat. Nah, sudah bagus semuanya. Adam itu Allah tugaskan untuk mengatur semua yang ada di Taman Eden. Bukan hanya itu. Saat itu hewan-hewan hanya hewan namanya, belum ada namanya. Maka Allah menciptakan manusia itu luar biasa dari segalanya. Manusia diberi akal budi dan pengertian. Maka Adam bisa memberi nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan lewat akal budi yang diberikan Tuhan. Semua dari hari penciptaan itu semua di bawah
kuasanya Adam. Wah, Adam enak ada di Taman Eden. Mantap sekali dia di sana, bisa menikmati semua. Allah berfirman, tidak baik jika manusia itu hidup sendiri. Maka bagaimana caranya? Allah menciptakan lagi dari debu tanah. Lama kali ya, prosesnya udah capek. Karena Allah itu juga butuh istirahat. Akhirnya di saat Adam tertidur, seperti kita sekarang, adik-adik ada yang masih tidur kali ya, bangun. Dia tidur. Lalu Allah mengambil dari rusuk. Kalau Adam Allah ciptakan dari tanah, manusia yang kedua itu Allah ciptakan diambil dari rusuknya Adam. Hilang dong hitungannya rusuknya itu ya, tidak komplit lagi. Diambil dari rusuk itu. Lalu Allah pikir, jangan kayak Adam lagi, saya mau bikin cewek cantik ya, rambutnya lah, semuanya organ-organ tubuhnya menjadi seorang wanita. Ya katakan, inilah manusia yang diciptakan dari tulang rusuk. Adam berkata, lah ini dia perempuan yang diciptakan dari tulang rusukku. Allah katakan dia akan menjadi penolongmu, bukan diinjak-injak. Kamu mah dari tulang rusuk saya, seenaknya saya tidak. Tapi perempuan itu menjadi penolong. Perempuan itu juga diberi nama Hawa. Kalau manusia pertama laki-laki sebutannya Adam, manusia yang diciptakan dari tulang rusuk itu nama sebutannya Hawa, yang artinya hidup. Arti Hawa adalah hidup. Semuanya sudah ada di Taman Eden. Adam dan Hawa menikmati semuanya. Ya, kita akan melihat bagaimana Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden. Mereka sangat senang ada di Taman Eden. Sangat-sangat senang. Mereka diberi kuasa untuk mengatur Taman Eden, untuk mengurus semua yang ada di Taman Eden. Sepertinya ada syarat. Ada satu syarat. Di situ diciptakan semua. Untuk cerita selanjutnya kita akan mendengarkan nanti apa di balik Taman Eden ini. Apakah kebahagiaan terus? Tempat bahagia terus? Nah, kalau Adam dan Hawa sudah Allah berikan tempat kebahagiaan yang indah di bumi, semua kita manusia juga Tuhan berikan. Hanya kita kembali seperti Adam, harus bisa merawatnya, harus bisa mengurusnya. Begitulah kita juga Allah ciptakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengurus dan merawat lingkungan kita ini. Kita tidak ada di Taman Eden sekarang, tapi tempat yang kita tempati ini harus kita rawat, harus kita jaga bersih. Kagum tidak dengan perbuatan Allah yang luar biasa? Kagum sekali kalau Bu Dewi. Coba kalau tadinya mata Bu Dewi dikasih 4, seram. Telinganya dikasih 7, sangat-sangat seram. Tapi karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, maka kita sangat-sangat sempurna, luar biasa. Kita kagum dengan ciptaan Tuhan. Kita akan hafal ayat hafalan yuk. Mazmur 66 ayat 3b. Yuk, coba ya dilihat ya. Mazmur 66 ayat 3b. Betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, huruf besar berarti Allah ya. Oleh sebab kekuatanmu yang besar. Itu karya Allah. Manusia yang diciptakan, semua yang diciptakan pada hari-hari penciptaan, semuanya itu ada di Taman Eden ya. Ada di Taman Eden. Oke, itu hari penciptaan.
Lupa saya Bu Dewi, gimana di hari penciptaan saya nggak ingat semuanya. Bisa lupa ya, apalagi kelas kecil. Untuk itu, supaya kita ingat selanjutnya ya, kita mau nyanyi dulu ya. Hari-hari penciptaan. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, di hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Maha menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Hari pertama Allah ciptakan terang, di hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat dahsyat menciptakan kami. Kau ciptakan kami sangat luar biasa. Kau ciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kau ciptakan segala yang ada di isi dunia ini. Karena kebesaran-Mu Tuhan, terima kasih. Kau menciptakan kami sangat luar biasa. Bahkan Kau memberikan kami akal budi dan pikiran. Kiranya lewat akal budi dan pikiran Tuhan berikan kepada kami, kami hari lepas hari semakin memuji Tuhan, semakin menyembah Tuhan, semakin taat untuk yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, lewat tubuh yang Kau ciptakan ini kami akan jaga selalu, karena tubuh yang Kau ciptakan ini adalah bait-Mu Bapa. Dari anak-anak kecil kami rindu, biarlah tubuh kami memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hari ini. Sekalipun lewat ibadah online, kami masih memuji Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan Tuhan sudah menyediakan obat virus corona ini, sehingga anak-anak-Mu terlepas dari virus corona. Bahkan kami bisa Tuhan untuk belajar sebagaimana biasanya. Rasa rindu kami benar-benar sangat luar biasa untuk bertemu dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami. Kami sudah rindu masuk di meja belajar, tapi kami masih tetap taat kepada Tuhan. Kami belajar di rumah, kami akan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap pelihara anak-anak dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa.
Tuhan akan berikan antibodi yang sangat luar biasa kepada setiap anak-anak, sehingga tidak ada penyakit yang berbahaya yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anakmu Bapa. Terima kasih untuk firman yang singkat yang kami dengarkan. Kiranya lewat firman ini kami semakin hari semakin bersyukur, karena Engkau sangat dahsyat menciptakan kami. Engkau sangat dahsyat menyediakan semua yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang di rumah, yuk kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi untuk firman Tuhan pagi ini. Tetap sehat ya Bu ya. Tuhan senantiasa menyertai Ibu, sehingga Ibu bisa menyampaikan firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Pakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Yuk adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seru ya cerita dari Ibu Dewi. Dan itulah kuasa Tuhan ya, tidak ada bandingnya ya. Tidak bisa dibandingkan dengan pabrik, tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan komputer, kepandaian komputer, kecanggihan alat-alat sekarang ya, tidak bisa ya yang bisa menandingi Tuhan. Jangankan menciptakan manusia dan isinya, menciptakan semut saja belum tentu ya komputer bisa ya. Paling robot kita pijit mati ya, nggak ada baterainya mati. Nah, yuk kita akan akhiri ibadah kita di pagi ini. Kita akan tutup dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan.
kami mengucap syukur ya Tuhan pagi ini bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada Tuhan pagi ini. Terima kasih ibadah pagi ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong kami, memberi kemampuan, kekuatan, kami boleh menyelesaikan acara pagi ini, ibadah pagi ini dengan baik. Dan terima kasih biarlah apa yang kami lakukan pagi ini boleh memuliakan nama Tuhan dan terlebih nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sisa waktu kami Tuhan sepanjang pekan ke depan. Kami juga serahkan anak-anak-Mu dalam rangkaian aktivitasnya mereka masing-masing Tuhan. Mereka yang bersekolah, mereka yang ada di rumah, yang tidak bisa masuk sekolah dan tetap harus di rumah. Oh Tuhan, kiranya Engkau jaga mereka, kiranya Tuhan lindungi dan Tuhan sertai apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan dalam aktivitasnya. Biarlah Engkau menyertai dari pagi, siang hingga malam mereka boleh tiba di rumah dan boleh menyelesaikan setiap aktivitasnya. Dan di minggu depan Tuhan pertemukan kami kembali untuk bersama-sama ibadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan tibalah saatnya Tuhan kami mengakhiri rangkaian ibadah sekolah minggu pagi ini walaupun secara online. Tapi biarlah apa yang kami buat pagi ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, berkat bagi anak-anak-Mu, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Terima kasih anak-anakku. Bapak akan kembali dalam rangkaian aktivitasnya. Sampai jumpa lagi ya di minggu depan. Sampai jumpa lagi dengan kakak-kakak yang lain, dengan ibu-ibu yang lain, dengan bapak-bapak yang lain dalam ibadah online berikutnya. Selamat beraktivitas, sukses, shalom.